saya pengalaman waktu saya Kapolda Sumatera Utara, perampokan Bank CMP juga sama. TKP rusak, saksi tidak ada, korban satu anggota BRIMOB meninggal dunia, ditembak mereka, kemudian senjatanya hilang. Nah, setelah kita analisa, biasanya dia lakukan analisa kriminal di situ. Ini nanti kalau terungkap pelakunya, barang buktinya apa? Nah, kita sepakati bersama adalah senjata M16 milik anggota BRIMOB yang mereka bawa kabur. Dan alhamdulillah di situ 43 hari sejak kejadian tanggal 18 Agustus 2010, saya bisa nemukan 11 orang pelakunya, 8 kontak senjata mati, 3 hidup. Dan barang buktinya M16 ketemu. Nah, itu pelakunya. Ini saya barusan dikasih oleh Pak Roy ini ijazah yang sudah sobek-sobek ini ya. Karena sudah setahun berada di mapnya Pak Roy. Saya lihat ini map yang tidak bisa ditembus oleh jari itu. Ya, ini memang luar biasa ya. Ini saya mau tanya ke Pak Ugro sekarang. Bagaimana tadi kata Bang Refli menetapkan tersangka itu butuh setengah tahun. Lalu sekarang dari wajib lapor sampai ke kejaksaan butuh setengah tahun. Tersangka sampai ke pelimpahan tahap 2 ya, butuh setengah tahun. Apakah memang kepolisian itu ritme kerjanya seperti itu, Pak? Setengah tahun dan setengah tahun. Dan apa kira-kira SP3 ini kalau ditunggu atau gimana setengah tahun lagi gitu, Pak? Silakan. Iya. Sidang berapa tahun lagi, Pak? Sidangnya, Pak? Ya, saya katakan sebagai kunci saja. Ini kan ada laporan polisi, ya kan? Kemudian diproses entah waktunya berapa lama. Kemudian di tengah perjalanan muncul RJ, Restoratif Justice, keadilan restoratif. Nah, sekarang mulai debat nih. Inisiatif Restoratif Justice ini datang dari siapa? Ya kan? Menggunakan aturan mana, peraturan mana, undang-undang mana dipakai? Ya kan? Karena restoratif justice ini datang dari terlapor. Terlapor mungkin ditawari sama penyidik. Atau terlapor mengajukan surat untuk minta restoratif justice. Gitu loh. Kemudian menggunakan dasar mana nih? Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, atau menggunakan KUHP yang lama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Ya kan? Ini menarik karena ini masa transisi. Ya. Kalau penjelasan dari Pak Jamada Girsang atau Jakir atau Pak Firman disampaikan juga bahwa ini tetap berpedoman pada pasal 361 huruf A hukum acara pidana yang baru ya. Nah, tapi restoratif justice di hukum acara pidana yang baru itu tidak diakomodir. Ya. Sebelum KUHP yang baru lahir, itu memang ada peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021. Nah, peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 itu bunyinya tentang penyidikan tindak pidana berkaitan dengan keadilan restoratif. Nah, kalau sudah dinyatakan restoratif justice, ya kan, pedomannya pakai peraturan kepolisian tadi, nomor 8 tahun 2021, atau pakai pasal 79, 80, 81, 82, 83, 84 di hukum acara pidana yang baru, ya kan? Tapi inti restoratif justice berdasarkan peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021
dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru tadi pasal 79 sampai 84 intinya sama. Ya. Di situ waktunya lebih jelas diatur dalam hukum acara pidana baru. 7 hari harus tercapai kesepakatan. Nah, setelah tercapai kesepakatan, kemudian ditindaklanjuti dengan pencabutan laporan polisi. Jadi begitu melaksanakan restoratif justice, itu semua yang pelapor, terlapor, penasihat hukum, penyidik pembantu, itu hadir. Pelapor dan terlapor akan mendapat surat panggilan untuk melaksanakan restoratif justice. Nah, ditemukan di situ. Izin Pak, saya kan salah satu terlapor. Ya, Saya seharusnya pernah diundang, seharusnya dipanggil semua karena nanti akhirnya ilegal dong. ya Kayak semalam kita bilang, nggak tambah lagi nih. ya jadi harus ada semacam konfrontasi, berita acara konfrontasi. Biasanya seperti itu. Semua hadir. Nah, setelah tercapai kesepakatan, ditandatangani, dipenuhi semua kewajiban-kewajiban di situ, kemudian pelapor akan mencabut laporan polisinya. Setelah dicabut, langsung diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan. Nah, dalam tempo 3 hari harus diserahkan kepada jaksa penuntut umum dan dimintakan penetapan ke pengadilan. Jadi waktunya 10 hari di situ. Ini kan memberikan edukasi pada masyarakat supaya namanya restoratif justice seperti itu, ya. Tapi seperti yang dikatakan Pak Jamanda Girsang bahwa RJ tadi menggunakan peraturan kepolisian. Jadi yang dicabut satu persatu, saya bilang mana bisa dalam satu laporan polisi terlapornya dicabut satu persatu. Di Perpol aja nggak diatur dia. Di Perpol tidak diatur. Biasanya kalau sudah RJ terbit juga SP3 karena saya juga pernah menangani kasus seperti RJ tadi di salah satu Polda di Pulau Jawa ini. Langsung dihentikan di situ. Kalau ada seseorang yang meminta restoratif justice, kemudian perkara disidangkan, ya orang tidak ada yang mau. Ngapain saya harus restoratif justice biar disidang pengadilan kan seperti itu, ya. Nah, ini yang mungkin harus dipahami masyarakat. Yang kedua, SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Surat perintah penghentian penyidikan itu berdasarkan pasal 24 ayat 2 itu ada 10 alasan. Nah, alasan yang nomor 7 dan nomor 8 itu hampir bersamaan. Misalnya gini, nomor 7 itu penghentian penyidikan bisa dilakukan dengan pencabutan pengaduan oleh pelapor di situ. Tapi nomor 8 penghentian penyidikan bisa dilakukan dengan tercapainya penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. Nah, waktu ada di Rakyat Bersuara dikatakan bahwa itu kan delik aduan. Delik aduan itu bisa dicabut 3 bulan setelah laporan polisi. Jadi yang menyatakan bahwa RJ kemarin adalah berdasarkan delik aduan itu udah nggak masuk di situ lagi. Itu sih itu Malampir. Oh iya, Bu, siapa itu? Bu? Ya, susah nama ya. Iya. Nah, ya jadi Yang jarinya jadi RJ itu bisa diminta oleh terlapor atau keluarganya dan sebagainya. Tapi kalau SP3 itu tidak bisa diminta. SP3 itu adalah penyidik yang bisa memberhentikan penyidikan tersebut berdasarkan pasal 24 tadi. Alasan yang jelas 10 ya. Jadi jangan dibalik-balik, ada Pak Roy Suryo minta SP3. Itu haknya kewenangan penyidik. Situ. Ada tuh Pak, misalkan saya dilaporkan tentang sesuatu, saya kirim surat ke penyidik, tolong saya minta SP3 gitu. Oh nggak bisa, kalau minta RJ masih bisa. Oke. Ya, Tapi minta SP3 nggak boleh. nggak bisa. Jadi itu yang tadi masalah RJ dengan SP3. Nah, kemudian masalah penyidikan tadi kan, penyidikan itu dasarnya tetap saya baca hukum acara pidana yang baru sudah sangat kompleks, sudah sangat mendekati sempurna atau katakan sempurna lah. Jadi yang perlu diperhatikan dalam penyidikan adalah pasal 60, 61, 62 hukum acara pidana tadi. Waktunya sudah jelas. Ya kan? Apalagi kasus misalnya seperti ini kan masuk delik aduan ya, pencemaran nama baik atau fitnah. Itu menurut saya waktu untuk pemberkasan itu 2 bulan sudah cukup. Gitu. Jadi nggak usah sampai lebih dari 2 bulan gitu. Jadi kasus yang paling sulit itu kalau tidak ada saksi, tidak ada korban, tidak ada
rekaman kamera, kemudian tidak ada apa lagi, barang bukti yang ditinggalkan di tempat kejadian, itu sulit. Tapi saya pengalaman waktu saya Kapolda Sumatera Utara, perampokan Bank CMP juga sama, TKP rusak, saksi tidak ada, korban satu anggota BRIMOB meninggal dunia, ditembak mereka, kemudian senjatanya hilang. Nah, setelah kita analisa, biasanya dia lakukan analisa kriminal di situ. Ini nanti kalau terungkap pelakunya, barang buktinya apa? Nah, kita sepakati bersama adalah senjata M16 milik anggota BRIMOB yang mereka bawa kabur. Dan alhamdulillah di situ 43 hari sejak kejadian tanggal 18 Agustus 2010, saya bisa nemukan 11 orang pelakunya, 8 kontak senjata mati, 3 hidup. Dan barang buktinya M16 ketemu. Nah, itu pelakunya. Ya, jadi sekali lagi dalam suatu penyidikan tidak pidana itu tetap filosofi kepolisian kita tahu semua lah. Fight a crime, memerangi kejahatan. Jadi peristiwa menggunakan ijazah palsu ini yang harusnya kita fokuskan di situ. Ya, jadi ijazah palsu ini menurut saya nih pribadi nih itu bisa saya identikan dengan samakanlah dengan gigi palsu bisa. Ya kan? Terus tangan palsu bisa nih. Atau kaki palsu bisa. Tapi kan digunakan, Pak. Ya, tapi kalau tidak digunakan nggak ada masalah. Yang bermasalah kalau digunakan. Jadi misalnya gigi palsu, kalau tidak digunakan untuk menggigit telinga, nggak jadi tindak pidana. Kaki palsu, kalau tidak dipakai untuk nendang, nggak ada masalah. Atau tangan palsu, kalau tidak dipakai untuk memukul, nggak ada masalah. Jadi sekali lagi, mari kita buktikan barang siapa melakukan satu perbuatannya. Jadi jangan mengarah pada oh ini tersangkanya ini harus ditahan dan sebagainya. Jadi harus kembali pada filosofi kepolisian. Yang pertama adalah fight a crime, memerangi kejahatan, kemudian help delinquents, dan yang ketiga love humanity, cinta kepada kemanusiaan. Itu saja yang perlu kita sampaikan. Terima kasih. Tapi sedikit Pak, kedengeran kok nggak apa-apa. Suara saya kencang. Soalnya ini kan, soalnya orang Batak itu saya orang Batak dari sopan. Oh, itu orang Iya. Batak tapi sopan. Soalnya saya orang Batak tapi sopan, Pak. Oh, itu mengingatkan saya pada seseorang yang ngomong gitu. Oh, jangan diingat-ingat, Pak. Ntar terkenal dia. Jadi saya luar biasa sekali saya dengar cerita Pak Ugro dalam 43 hari bisa menemukan perampok bank yang tidak ada saksi, ada anggota BRIMOB yang sudah meninggal di tempat, dan tidak ada kamera CCTV dan seterusnya. Kalau kita melihat ijazah ini, kan ijazahnya ada, lap 4-nya ada. Kira-kira butuh waktu berapa hari sih Pak? Ini kan orang-orang awam yang menonton kita ini nggak tahu proses di lap 4 Polri dan seterusnya. Mungkin ada antrian ratusan barang yang diperiksa dan seterusnya. Kira-kira kalau estimasi Bapak, kalau saya masukkan sebuah ijazah hari ini, berapa hari sih memeriksa itu Pak? Ya, kalau dugaan ijazah palsu kan sudah digunakan. Ya kan? Sudah digunakan berarti di mana digunakan itu salah satu fakta nih. KPU. Ya, kemudian mungkin ada surat-surat yang lain yang bisa dibuktikan berkaitan dengan foto, misalnya tadi kan ada KTP, surat nikah, terus waktu ini kan harus dibuktikan nih, waktu misalnya pendidikan, tinggal di mana, kawannya siapa dan sebagainya, itu yang harus dibuktikan di situ. Sehingga analisa kriminal dalam pembuktian suatu peristiwa yang diduga pidana itu benar-benar diperlukan oleh para penyidik sehingga tidak harus fokus, tidak salah arah seperti itu. Ya. Jadi kurang lebih ya kalau yang dikatakan dugaan ijazah tadi, ijazah palsu ya, mungkin 3 bulan sudah bisa terungkap seperti itu. 3 bulan ya Pak? Iya. Oke. Luar biasa nih, kita hari ini belajar banyak dari Pak Ugro bahwa dalam 3 bulan harusnya terungkap. Saya lihat Bang Refli sudah mulai gelisah. Wah, harusnya 3 bulan nih, tapi ini sudah setahun. Iya Bang Refli, gimana Bang? Apakah Abang sudah semakin gerah bahwa ini tidak selesai kasus ini Bang? Iya, begini. Saya selalu menggunakan satu perspektif ya, paling gampang adalah good governance, clean government. Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip-prinsip itu misalnya transparansi, akuntabilitas, objektif dan lain sebagainya. Nah, itu ya, kalau misalnya ada yang namanya public accountability ya atau public responsibility. Seorang pejabat publik, apalagi mantan presiden seperti Jokowi, harusnya tidak boleh menghindar dari yang namanya kewajiban publik. Jadi public obligation.
semua kita punya kewajiban, tetapi kalau dia pejabat publik atau mantan pejabat publik, masih jadi pejabat publik sesungguhnya Dewan Pengawas dan Antara kan, maka sesungguhnya dia punya public accountability yang lebih besar. Ketika misalnya warga negara menanyakan ijazah, meragukan kredensialnya, maka yang harus dilakukan pertama adalah menggunakan jalur good governance, clean government itu, yaitu secara transparan mengungkapkannya ke publik sebagai sebuah duty, sebagai sebuah kewajiban. Nah ini dia kemudian berlindung di balik kebebasan privat. Padahal dia bukan warga privat biasa. Walaupun dia sudah tidak lagi jadi presiden, tetapi yang namanya fasilitas negara masih melekat. Dia rumah yang mewahnya minta ampun yang barangkali kita bekerja sampai mati pun belum tentu bisa dapat rumah itu. Kemudian dia masih mendapatkan pensiun, masih mendapatkan pengawalan, masih mendapatkan segala fasilitas negara. Sehingga sesungguhnya kewajiban-kewajiban publik dia walaupun berkurang secara signifikan masih harus ada. Nah, kalau kita bicara yang namanya kewajiban publik itu memang harus punya jiwa besar dan jiwa kenegarawan. Ketika diminta menunjukkan ijazahnya, ya tunjukkan saja seperti Obama kan. Ketika dia diragukan, dia perintahkan administrasi publik Amerika Serikat untuk membuka itu. Nah kalau di negara maju seperti Amerika Serikat administrasinya cepat beres kan. Kalau administrasi kita kan patut diragukan pengadministrasiannya, diragukan spokespersonnya yang mengatakan itu, apalagi kalau sudah dengan relasi kekuasaan. Sehingga dalam kasus ijazah ini Pak Jokowi sudah gagal ya merebut kepercayaan publik sesungguhnya dan sudah gagal melakukan kewajibannya dan berlindung di balik sesuatu yang privat, sesuatu yang personal. Padahal tidak boleh begitu. Nah, kalau dia misalnya dari awal memang punya ijazah asli yang dia akui asli dan sudah ditunjukkan di Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025 yang lalu, maka berdasarkan prinsip good governance, clean government harusnya selesai. Cepat sekali selesainya. Seperti misalnya Hakim MK dia tunjukkan selesai. Tidak ada lagi, paling tidak Hakim MK tersebut berhasil memenuhi public satisfaction. Jadi dia memuaskan publik. Selesai. Dan Jokowi ini dengan dia menunggu nantilah pengadilan dan lain sebagainya, dia sesungguhnya sedang menunda-nunda masalah. Jadi dia bukan problem solver, dia justru creating problem day by day. Pertanyaannya adalah balik lagi pada prinsip itu. Kalau Anda berbelit-belit, tidak straight to the point, tidak transparan, tidak terbuka, tidak akuntabel, maka a big question, ada apa? Paling gampang adalah mengatakan kalau variabelnya cuma dua, asli dan palsu, maka dengan performa seperti ini, maka cenderung kita mengatakan palsu. Itu dari satu jurusan yang saya katakan 3 jurusan ya. Jurusan good governance, clean governance. Nah, jurusan kedua, come to dokumen yang saya kemarin bilang di Rakyat Bersuara. Datanglah ke dokumen itu. Dokumennya kita lihat. Kalau di dalam dokumen ini sendiri sudah ada keraguan dan itu keraguannya itu sangat terlihat, kan begitu? Kalau dokumen itu terlalu meragukan, maka selesai permainan. Ya, ini come to the dokumen. Nah, katakanlah misalnya dokumen ini 100% benar, itu pun kita masih akan tanya latar belakangnya, apakah berhak mendapatkannya atau tidak. Kalau di sini saja sudah meragukan, maka kemudian sudah berarti dua soal terjawab, ya kan? Tadi prinsip good governance, clean governance terjawab, come to the document terjawab juga bahwa ini palsu. Salah satu indikatornya adalah foto. Foto ini menurut Mas Roy bukan foto Jokowi yang presiden. Menurut Dr. Tifa bukan. Menurut Rismon juga bukan. Menurut Topi Merah juga bukan. Cuma menurut Andi Aswan aja. Iya, itulah. Nanti pada bagian kedua kita akan bicara. Kita akan bicara yang begitu ya. Nah, jadi kita akan bicara yang begitu untuk pada bagian kedua. Sehingga kalau kita come to the document, maka selesai sudah. Oke. Kurang puas, kita balik ketiga. Kita lihat pendukung ijazah ini. Kalau mau mendapatkan ijazah, Anda harus nulis skripsi kalau di UGM dulu kan. Ya, harus ada transkrip nilai dan lain sebagainya. Nah, ketika skripsinya bermasalah, entah bermasalah tidak adanya lembar pengesahan, bermasalah antara, ya makanya
ya kan, ya kan. Bermasalah judulnya, maksudnya halaman judul, bermasalah Times New Roman, ya kan, dan lain sebagainya. Lalu tanda tangan, maka kemudian ada satu faktor pendukung yang sudah meragukan. Bagaimana dengan transkrip nilai? Bagaimana dengan registrasi dan lain sebagainya? Nah, di situ akan terlihat apakah memang ijazahnya itu bermasalah atau tidak. Jadi walaupun misalnya katakanlah ijazahnya asli semua, misalnya ya, asli semua. Tapi bukan berarti dia kemudian pemegang ijazah yang sah. Banyak universitas yang menjual ijazah resmi semua kan, fotonya ya foto saya, dari universitas yang bersangkutan, capnya juga benar. Bahkan diduga ada orang yang terlibat dalam kasus ini, saya nggak sebut namanya ya, sebut saja P misalnya kan, ya, lalu itu konon begitu juga menurut Bonatua misalnya, walaupun kita nggak bisa menyebutkan namanya, langsung kena fitnah, pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Bisa jadi ijazahnya itu benar semua, tetapi mungkin bukan orang yang berhak untuk mendapatkannya, atau dia beli misalnya. Kan ada seorang bupati di sebuah daerah, jangan disebut daerahnya kan nanti marah. Ijazahnya palsu. Kalau asli saya jadi gubernur kan. Bukan bupati. Tapi kita boleh, Pak, kita sekarang karena sensitif. Dulu kan kita biasa canda-canda daerah ya dengan logat-logat, tapi sekarang nggak boleh. Nanti tiba-tiba kan ini kan era pengaduan nih. Nanti diadukan, masyarakat ini mengadukan ini. Gara-gara bilang jin buang anak aja diadukan dan sampai di penjara, bayangkan. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Oke. Karena itu sekali lagi, kalau berdasarkan 3 prinsip itu harusnya tidak perlu sampai ke pengadilan, tidak perlu sampai penersangkaan, tidak perlu sampai pelaporan. Ini bisa diselesaikan oleh Jokowi langsung. Tapi karena ijazahnya palsu, ya makanya dia perlu jalan yang belok begitu. Oke, itu yang saya sampaikan. Thank you. Nah, kita mau bahas 21 hari nggak di sini, Pak? Iya, nanti. Enggak. Makanya itu tuh. Untuk yang kedua ya, nanti jangan meninggalkan ini. Karena nanti ada bagian kedua yang kita membahas ada orang melecehkan profesi peneliti. Dan peneliti itu bagaikan kayak kebo dicokok hidungnya. Dan itu nanti ada kata kunci 21 hari. Nah, itu ini. Ya, jadi saya udah bikin judul tuh 21 hari. Iya. Nah, ini sebenarnya 21 hari. Oke, nanti. Ada cerita lucu sedikit tentang ijazah palsu. Iya, gimana Pak? Nyambung Mas Refli tadi, ya. Dulu saya kan Kapolda Sumatera Utara nih, ya. Gubernurnya ditanya masyarakat, Pak, aku dengar ijazah kau palsu, Pak. Gubernur tenang nggak marah. Untung masih ada yang palsu daripada kau nggak punya yang asli, ya kan? Jadi dipikir itu beli tas. Kalau nggak bisa beli tas asli, tas palsu buatan yang itu mereknya sama ya. Jadi ijazah juga itu, ya kan? Untung aku masih punya yang asli, yang palsu. Ya, daripada kau nggak punya ijazah asli gitu loh. Tapi saya sebagai orang Sumut juga, orang Batak nih, Pak. Saya mau cerita tentang satu budaya di kampung kita di Sumut. Beli burjer, Pak. Burjer itu buruk-buruk Jerman. Jadi ya second. Baju-baju second tapi mahal-mahal dia. Ada yang merek apalah Prada lah, apalah segala macam ya kan, macam-macam tuh. Monjer lah itu. Ya monja. Jadi itu nggak apa-apa, Pak. Tapi jangan ijazah. Kalau baju nggak apa-apa. Kalau baju tas nggak apa-apa. Iya. Nah, ini menarik nih. Jadi gini, selalu dalam diskusi atau dialog di podcast ya, sampaikan oleh pengacara Pak Jokowi kan, nanti beliau akan mengungkapkan, menunjukkan itu di pengadilan. Saya teringat pada Miranda warning, Mas. Ya kan? Miranda warning di Amerika itu adalah setiap tersangka itu berhak diam dan dia bisa mengajukan nanti di depan pengadilan. Tapi kalau pelapor di depan pengadilan kan aneh, ini kan bertentangan dengan Miranda warning tadi seperti itu ya. Jadi mohon hal-hal yang berkaitan dengan azas-azas dalam penegakan hukum ini dipedomani. Jadi seharusnya kalau pencemaran nama baik atau fitnah tadi berkaitan dengan ijazah, ya tunjukkan aja, Pak, ini ijazah saya legalisir, ini aslinya tunjukkan, bikin berita acara.
Nah, nanti yang di situ pas dipanggil para terlapor ditunjukkan ini loh yang kamu katakan palsu. Nah, di situ dibuktikan juga, Pak. Saya punya bukti fakta-fakta bahwa ini palsu. Nah, di situ diadu. Jadi bukan hanya pencemaran nama baik atau fitnah yang diungkap, tapi pokok perkaranya pencemaran atau fitnah itu berkaitan dengan dugaan ijazah palsu. Nah, itu sekalian diungkap di situ seharusnya.